Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Syarifuddin MPD selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya. Yang terhormat Bapak Muhammad Reza Pahlevi MPD selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya. Yang terhormat Bapak Muhammad Dependra SPD selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Saudari Mizwaratul Fa'adiyah selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Webinar pada pagi hari ini. Yang terhormat Saudara Muhammad Reza Arfiansyah selaku Bupati Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya beserta staf dan jajarannya, beserta hadirin yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita lantunkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman terang. Sebelum saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini, izin kelas saya, Citra Ayu Virginia Pama, selaku Master of Ceremony, mengucapkan selamat datang kepada hadirin sekalian dalam webinar Semarak Pahlawan dengan tema mengenang jasa para pejuang yang dapat menumbuhkan semangat dan cinta tanah air pada jiwa milenial. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, kedua tilawah, ketiga menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, keempat sambutan-sambutan, kelima doa, keenam sesi foto bersama, ketujuh pembacaan CV pemateri, kedelapan penyampaian pemateri, ke-9 sesi tanya-jawab, ke-10 penyerahan sertifikat secara simbolis, dan yang ke-11 penutup. Untuk mendapatkan berkah yang sebesar-besarnya pada kegiatan webinar ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran, yang pada kesempatan ini akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Hidayatullah. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman. Semoga baik yang membaca maupun kita yang mendengarkannya sama-sama mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya yang akan dipandu oleh operator. Hadirin yang berada di Zoom dimohon untuk menyesuaikan.
Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Webinar Semarak Pahlawan pada pagi hari ini kepada Saudari Miss Harotul Fuadia. Kami silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator kita kali ini. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Dr. Syarifuddin MPD selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah, dan juga yang terhormat kepada Bapak Pembina kita yaitu Bapak Muhammad Reza Pahlevi MPD, dan juga yang terhormat kepada Bupati dan Wakil Bupati kita yakni Reza dan Angela, dan yang terhormat juga yang saya banggakan yakni pembicara kita pada kali ini yaitu Kak Pendra. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Kak Pendra yang telah dapat menyempatkan menjadi pembicara dan hadir di acara webinar kali ini dalam tema webinar Semarak Kemerdekaan. Saya harap sebagai Ketua Pelaksana sendiri baik, terima kasih Kak. Saya harap sebagai Ketua Pelaksana sendiri saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah berlaksana untuk melangsungkan Zoom dan juga untuk saat-saat nantinya. Saya mohon maaf jika nanti pada saat kendala Zoom dan sebagainya itu mungkin kesalahan dari panitia. Saya mohon maaf untuk itu. Saya harap teman-teman sekalian dapat mengambil materi ataupun motivasi yang telah diberikan nantinya yang akan diberikan oleh Kak Pendra kita. Saya sendiri berharap sebagai Ketua Pelaksana mewakili Himapes sangat berterima kasih kepada Kak Pendra yang telah dapat hadir dan juga menjadi pembicara pada acara webinar kali ini. Teman-teman untuk angkatan 20, 21, dan 22 semoga ilmunya dapat diambil dan yang buruk-buruknya nggak usah diambil. Mungkin itu saja pada kata sambutan saya pada hari ini. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Miss Harotul Fuadia yang telah memberikan kata sambutannya. Kata sambutan berikutnya sekaligus pembuka resmi kegiatan kita pada pagi hari ini akan diwakilkan oleh Saudara Muhammad Reza Arfiansyah selaku Bupati Himapes. Kepadanya kami silakan. Ya, baiklah ya, sebelumnya terima kasih kepada MC. Jadi di sini pertama-tama ya yang saya hormati Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Bapak Dr. Syarifuddin MPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Muhammad Reza Pahlevi MPD selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Yang mana pada kesempatan kali ini ya pada pagi hari ini berhalangan untuk hadir. Jadi sini izinkan saya selaku Bupati Mapes untuk mewakili beliau dalam sesi kata sambutan ini. Kemudian yang saya hormati tentunya juga kepada seluruh peserta ya yang telah hadir dalam ruang Zoom meeting ini. Kemudian yang tidak lupa juga ya yang ingin saya sambut di sini ada Kak Muhammad Dependra SPT yang mana pada hari ini ya Kak Depen sudah bersedia menjadi pemateri ya ataupun narasumber dalam kegiatan webinar Semarak Hari Pahlawan yang diadakan oleh Himapes. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih Kak yang telah berkenan untuk mampir di himpunan ini ya untuk memberikan sedikit ya mungkin ilmunya kepada kami yang mungkin sharing-sharing nanti ya mengenai pahlawan. Karena sejujurnya ya kalau kita lihat webinar Semarak Hari Pahlawan ini merupakan salah satu program kerja dari Himapes yang mana dikelola oleh ya termasuk juga dalam program kerja unggulan yang mana sebenarnya kita ini mengadakannya di minggu kemarin, di Sabtu kemarin, namun karena kegiatan ini kita menyesuaikan juga ya, jadi kegiatan Semarak Hari Pahlawan ini kita adakan kunjungan juga ke Museum Dr. Akagani ya, yang mana pada saat mengatur jadwal ataupun janji dengan pihak museum ya, dalam hal ini ada kepala museumnya ada Ibu Priyanti, yang mana ya beliau berhalangan di Sabtu kemarin, jadi ya kita undur di Sabtu ini. Namun ya sesuai dengan kegiatannya webinar Semarak Hari Pahlawan ya tidak mengurangi esensi dari kami ya selaku dari kami yang mana sebenarnya kegiatan Semarak Hari Pahlawan ini kami ingin menunjukkan bahwa
ada banyak hal yang bisa diambil dari perjuangan pahlawan ya, bukan hanya pada masa lalu namun pada masa kini ya. Pahlawan-pahlawan masa sekarang ya seperti kita lihat ya, mungkin ada aparat keamanan yang masih berjuang ya menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini ya, bukan hanya kita mengenang ke masa lalu ya, ke pahlawan masa lalu, namun kita juga melihat ke pahlawan masa kini ya, masa sekarang. Maka dari itulah ya dua pemateri yang mana kami mengundang sini ada Kak Depen dan juga ada dari pihak museum nantinya yang mana khusus membahas mengenai pahlawan dari Sumsel ya, dari Palembang ada Dr. Adnan Kapogani. Jadi ya refleksi dari pahlawan masa kini dan juga masa lalu nanti di hari ini ya, harapan kami dapat tersalurkan ya, dapat ada dan juga dapat ada hal yang diambil. Ada hal yang diambil dan juga kegiatan Semarak Hari Pahlawan ini bukan semata-mata untuk mengisi kegiatan saja, namun ya implementasinya ya harapan kami harapan saya selaku Bupati Mapes ini dapat memberikan pengalaman dan juga dapat memaknai ya Hari Pahlawan itu diperingati sebagai salah satu hari yang penting bagi kita ya sebagai mahasiswa pendidikan sejarah. Jadi bukan hanya peringatan-peringatan di hari-hari seperti Sumpah Pemuda yang kita peringati ya, kemarin kita juga ada webinar Sumpah Pemuda ya, tapi di Hari Pahlawan ini ya tidak kalah juga kita peringati. Karena kalau kita lihat ya, seperti Hari Pahlawan itu ada himpunan pendidikan kewarganegaraan di FKIP yang mengambil Semarak Hari Pahlawan, Semarak Hari Sumpah Pemuda ya. Kemudian di bulan bahasa kemarin ya, di peringatan bahasa kemarin itu ada dari himpunan pendidikan bahasa dan sastra yang mengambil bulan bahasa ya. Di sini ya di sejarah ya kami ingin mengambil satu hari yang mana ingin kami semarakan ya, inilah diambillah pada momentum Hari Pahlawan. Meskipun telat ya, semoga kegiatan dapat berlangsung dengan baik, dengan tertib ya, karena kita juga akan melakukan kunjungan nantinya. Semoga diberikan kelancaran dan juga bagi seluruh peserta yang hadir dalam webinar kali ini, silakan ikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Jangan hanya ikut di awal, namun nanti ujung-ujungnya keluar kan. Jadi silakan bertanya, nanti ya kita buka sesi tanya jawab juga. Silakan bertanya, silakan kalau ada yang ingin tanyakan nanti ya, harapannya kita dapat aktif di kegiatan ini. Dan juga kegiatan siang nanti ya, untuk kegiatan siang nanti kita juga akan melakukan live ya, melakukan siaran langsung namun melalui Instagram Mapes. Jadi silakan bagi rekan-rekan yang di rumah nanti bisa mengikuti kegiatan kunjungan dan kajian kami ya melalui Instagram Mapes. Mungkin itu saja ya dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan, dan juga tidak lupa ya dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan webinar Semarak Hari Pahlawan ini resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Reza Arfiansyah yang telah memberikan kata sambutannya sekaligus membuka resmi kegiatan webinar Semarak Pahlawan pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Ahmad Hidayatullah. Kepadanya kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita sama-sama menengadahkan kedua tangan kita agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat, dan juga untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah menyusul kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin wa hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ain
wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wa 'afwa 'anil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada para hadirin yang berada di Zoom, dimohon untuk dapat mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Sekali lagi, kepada para hadirin yang berada di Zoom dan tidak terkendala sinyal maupun jaringan, dapat mengaktifkan kameranya karena kita akan mengambil sesi dokumentasi. Untuk sesi dokumentasi ini akan saya pandu sendiri. Sekali lagi dihimbau bagi yang dapat mengaktifkan kameranya, dapat on cam. Baik, di sini sudah terdapat 3 slide, langsung saja. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dimohon bagi yang tidak terkendala sinyal agar dapat on cam hingga acara berakhir nanti. Baiklah, acara selanjutnya yaitu kegiatan inti kita pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, Bapak Muhammad Dependra SPD, yang pada kesempatan ini akan dipandu oleh moderator kita, Saudari Nur Aini. Kepada Saudari Nur Aini, waktu dan layar kami silakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Citra Ayu Virginia Pama selaku Master of Ceremony atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memasuki acara lebih lanjut, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2021, yang dimana di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya sesi diskusi dan tanya jawab pada webinar kita kali ini, di mana webinar Semarak Pahlawan ini mengangkat tema mengenang jasa para pejuang yang dapat menumbuhkan semangat dan cinta tanah air pada jiwa milenial. Tentunya pada kesempatan webinar kita kali ini akan diisi dengan narasumber dan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu yang terhormat Kak Muhammad Dependra SPD, yang merupakan alumni dari pendidikan sejarah Unsri juga. Mungkin bisa kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Depen. Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Kak, bagaimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalian sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Kak. Amin, amin, ya rabbal alamin teman-teman.
Baiklah, mungkin tidak menunggu berlama-lama lagi sebelum kita memasuki acara inti kita untuk penyampaian materi dan sesi diskusi tanya jawab. Mungkin saya akan membacakan kurikulum vitae dari Kak Depen terlebih dahulu. Baiklah, di sini sudah bisa kita lihat bersama di layar Zoom bahwa nama narasumber kita hari ini namanya Muhammad Kak Dependra. Beliau merupakan Bupati Himapes pada periode 2018-2019 dan merupakan alumni pendidikan sejarah Universitas Sriwijaya pada tahun 2017. Education dari Kak Muhammad Dependra ini SMA N1 Rejang Lebong di Rejang Lebong, Indonesia on July 2014 until July 2017 and selanjutnya itu di Sriwijaya University Palembang, Indonesia on Agustus 2017 until September 2000 and 2021. Certification and achievement dari Kak Dependra ini yang pertama itu first winner of scientific writing competition at Lampung University. Lalu ada the best participant in the batch 1 regeneration activities of the Islamic Student Association. Selanjutnya ada the best leader association in FKIP Sriwijaya University. Lalu organization experience-nya ada Student Association of History Education Sriwijaya University, Palembang, Indonesia on December 2018 until December 2019 as chairman. Lalu ada Mudo Social Expedisi, Rejang Lebong, Indonesia on May 2018, present as CEO founder. Dan yang selanjutnya itu ada Ikmabira of South Sumatra Province, Palembang, Indonesia on April 2019 until July 2020 as regional coordination. Nah, mungkin nanti kalau mau berbincang lebih lanjut nih sama Kak Depen bisa menghubungkan Kak Depen melalui email yang tertera di layar kita sama-sama. Baiklah, mungkin tanpa berlama-lama lagi Kak, selanjutnya ini ada sesi penyampaian materi dari Kak Depen, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih banyak moderator Nuraini, salam kenal ya. Aku teman-teman juga salam kenal. Oke, baik, aku buka terlebih dahulu. Sebelumnya, suara dan sinyal aku apakah jelas teman-teman? Oke, sebelumnya moderator, suara dan sinyal aku apakah jelas? Halo teman-teman. Jelas, Kak. Sudah jelas, Kak? Oke, baik teman-teman. Kalau udah jelas, aku izin buka ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Alhamdulillahi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur hari ini aku bisa hadir berbincang sharing-sharing Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga hari ini kita dapat melakukan Zoom meeting dalam rangka semarak Hari Pahlawan, teman-teman. Tak lupa pula selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi suri tauladan Muhammad SAW. Karena berkat kehadiran beliau lah, teman-teman, kita hari ini bisa merasakan nikmat yang sangat indah, yaitu nikmat pendidikan ya. Beliau juga udah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Kalau kita berbicara tentang pahlawan, tentunya peran Nabi Muhammad juga sangat besar, teman-teman, karena dia merupakan salah satu role model bagi para umat Islam, karena perjuangan beliau yang patut kita teladani sampai hari ini. Yang terhormat
Bapak Dr. Saripudin MPD dan Bapak Muhammad Reza Pahlavi MPD selaku Kaprodi serta dosen pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah yang hari ini berhalangan hadir. Yang saya hormati juga Ketua Umum atau Bupati Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Adinda Reza ya. Senang sekali bisa ngobrol, bisa silaturahmi, serta adik-adik aku di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah yang hari ini kita bisa sharing, ngobrol banyak, berbincang-bincang, dan yang pastinya teman-teman ambil setiap kalimat baik yang aku berikan. Gitu. Tentunya rasa haru dan rasa bangga ya, rasa haru dan rasa bangga karena bisa kembali di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Himapes adalah rumah bagi aku teman-teman, rumah bagi aku yang telah membawa aku melalang buana di era aku masih menjadi mahasiswa. Kalau ditanya organisasi apa yang membesarkan seorang Muhammad Dipendra, yaitu Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Karena banyak sekali insight-insight positif yang bisa aku ambil selama menjadi Bupati Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Mulai dari ilmu, relasi ya, yang pastinya, serta hikmah-hikmah baik yang bisa aku ambil selama aku menjadi Bupati. Hingga pada akhirnya, alhamdulillah, berkat dukungan dari Kabinet Cekatan juga ya, teman-teman, nama kabinet aku saat itu, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah berhasil menjadi himpunan mahasiswa terbaik di FKIP Unsri, sehingga nama besar Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah sudah tidak diragukan lagi. Dan juga untuk aku pribadi saat itu pernah alhamdulillah juga menjadi bupati terbaik, teman-teman, bupati terbaik Himpunan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Poin pentingnya adalah bagaimana saat ini bupati yang menjabat itu mempertahankan ya, karena mempertahankan itu lebih sulit daripada mendapatkan gitu. Nah, hari ini juga aku izin perkenalkan diri. Aku sekarang domisili di Jakarta Selatan. Aku bekerja di perusahaan EduTech ya, Education Technology. Perusahaan mungkin yang teman-teman udah tahu juga, aku bekerja di PT Ruang Raya Indonesia atau sering kita kenal dengan Ruang Guru ya. Ruang Guru tentunya sudah tidak asing lagi bagi teman-teman semua, hingga akhirnya aku memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Aku adalah anak desa, teman-teman. Mungkin kita sama yang berasal dari desa. Aku berasal dari Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong. Aku satu daerah sama Habib ya, Habib Siregar, teman kalian juga. Nah, tapi tentunya kita punya mimpi. Kita punya mimpi yang besar, kita punya cita-cita yang sama, atau tujuan yang sebenarnya secara umum adalah ingin membahagiakan orang tua ya teman-teman. Oke, baik, hari ini aku berkesempatan diminta untuk mengisi webinar berkaitan dengan Hari Pahlawan, tentunya bagaimana peran pemuda ya dalam mengambil arti pahlawan itu sendiri. Nah, teman-teman, tentunya kita harus tahu apa sih arti pemuda dan mahasiswa itu terlebih dahulu, ya kan? Kita harus memaknai, kita harus mentransformasi lah lebih tepatnya arti mahasiswa. Nah, yaitu mungkin bisa di F5 dulu moderator biar bisa. Halo moderator atau operator. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Layarnya bisa dibesarin.
Halo, layarnya bisa dibesarin nggak? Ya, mohon tunggu sebentar ya Kak, sedang ada kendala. Oke, Nuraini, salam kenal ya. Oke, oke, baik. Kita mulai dari slide pertama ya, teman-teman. Ini adalah foto ketika aku kata sambutan waktu menjadi mahasiswa pendidikan sejarah. Nah, ini bukan sekedar sebuah foto, tapi dari foto ini aku belajar bagaimana cara membentuk mental yang baik, bagaimana cara public speaking yang baik ya teman-teman. Tentunya dari foto ini juga aku banyak belajar menjadi dosen kalau teman-teman bagaimana? Halo, halo Kak Diki, selamat bergabung. Mau arahan dan bimbingannya senior. Oke, siap Pak Nur Aini, ini sesinya mati. Kalau emang mati kita nggak usah sesi, nggak apa-apa kok. Ya Kak, mohon maaf sebelumnya di sini sedang ada kendala jaringan, operator sedang berusaha untuk share screen lagi Kak. Oke, kalau emang terkendala nggak apa-apa, nggak usah share screen, kita diskusi dua arah aja ya teman-teman. Lagi Ya, udah boleh, datang Kak Diki juga kan, salah satu mentor ketika aku di kampus. Oke, teman-teman terima kasih atas masih waktunya ya. Tentunya sebelum kita jauh berbicara tentang mengenang pahlawan, tentunya kita harus memaknai dulu apa arti mahasiswa pada dasarnya ya. Nah, mahasiswa itu kan secara etimologis ya, itu terdiri dari dua kata, maha dan siswa. Maha itu adalah besar, sedangkan siswa itu merupakan orang yang belajar di tingkat pendidikan. Nah, dari kalimat itu kita bisa mengambil makna bahwa mahasiswa itu adalah tingkat tertinggi dalam kita melakukan sebuah pendidikan. Tentunya ini bukan sebuah makna yang sederhana ya, tapi arti mahasiswa itu merupakan salah satu makna yang sangat besar karena kita mengemban amanah sebagai transformasi roda pemerintahan atau roda birokrasi selanjutnya. Nah, pada saat teman-teman menjadi seorang mahasiswa, tentunya teman-teman bukan lagi anak kecil atau anak SMP, anak SMA yang masih ada di bangku sekolah. Tentunya mulai dari gaya belajar itu udah beda, cara berpikir ya. Apalagi kita sebagai anak pendidikan sejarah itu sangat dituntut untuk kritis teman-teman. Sangat dituntut untuk kritis terhadap hal-hal yang terjadi di era sekarang. Nah, pada saat teman-teman menjadi mahasiswa,
inilah masa-masa di mana teman-teman mengambil pengalaman, mengambil ilmu ya, yang nantinya akan kalian hadapin di dunia kerja. Gitu. Arti pemuda sendiri bagi Bapak Soekarno tentunya sangat besar ya. Kalau kita melihat dari pahlawan Bapak Insinyur Soekarno, nah beliau itu bahkan pernah mengeluarkan kata-kata yang mungkin teman-teman udah tahu, berikan aku 1.000 orang tua, niscaya akan aku cabut semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Nah, tentunya makna dari kalimat yang dikeluarkan Bapak Insinyur Soekarno itu bukanlah sekedar makna biasa, tapi memiliki arti yang sangat besar. Karena tidak bisa kita pungkiri, Indonesia mampu merdeka saat itu dengan hadirnya pemuda-pemuda yang mampu memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia, teman-teman. Nah, pertanyaan sederhananya adalah, apakah pemuda era sekarang itu sama dengan pemuda di era di zaman dahulu? Tentunya berbeda ya, tentunya berbeda. Mengapa berbeda? Karena sekarang kita sering diasihkan dengan teknologi yang terkadang membuat kita terlena akan arti pemuda itu sendiri. Nah, pada saat inilah ketika teman-teman menjadi mahasiswa, ketika menjadi seorang pemuda, ini adalah langkah besar untuk mampu mentransformasikan apa-apa yang kalian punya, apa-apa yang kalian miliki. Gitu. Nah, melihat tujuan pemuda sendiri, tujuan pemuda itu adalah berbagai macam ya. Tentu ada pemuda yang ingin fokus dalam dunia akademik. Nah, ada pemuda yang ingin fokus ke dalam dunia pekerjaan. Tapi permasalahannya adalah pemuda sekarang sering lupa dengan proses yang kita hadapin ketika kita menjadi seorang pemuda, gitu, teman-teman. Nah, sekarang aku sangat bangga menjadi lulusan mahasiswa pendidikan sejarah. Apalagi ketika aku masih menjadi dan masih aktif di organisasi himpunan mahasiswa pendidikan sejarah, banyak sekali teman-teman hal-hal yang aku dapatkan. Nah, tentunya aku punya mimpi. Pertanyaannya sekarang adalah, ketika kalian menjadi mahasiswa, mimpi apa yang kalian punya dan mimpi apa yang kalian miliki ya? Mimpi apa yang kalian punya dan mimpi apa yang kalian miliki. Nah, di sini aku ingin sharing ya. Di sini aku ingin sharing sama teman-teman bahwa kita sebagai alumni pendidikan sejarah itu tidak serta-merta lulusannya harus menjadi guru, teman-teman. Ya kan? Kita tidak harus menjadi tenaga pengajar. Karena jujur, di awal aku masuk pendidikan sejarah, aku merasa aku salah jurusan. Karena bukan basically aku sebagai tenaga pendidik atau menjadi guru. Nah, tentunya menjadi lulusan pendidikan sejarah itu harus memiliki insight ke depan atau motivasi pandangan ke depan. Nah, mengapa akhirnya aku fokus dan memutuskan untuk menjadi seorang karyawan ya teman-teman. Karyawan di salah satu perusahaan edutech atau yang kita tahu ya ruang guru. Karena begini teman-teman, menjadi seorang alumni pendidikan sejarah itu tidak harus menjadi guru. Kalian bisa menjadi seorang entrepreneur, kalian bisa harus menjadi seorang karyawan, menjadi dosen, menjadi apapun itu pilihan. Tapi bagaimana cara kalian menggapai hal-hal tersebut, ya kan? Berani tidakkah kalian untuk bertarung? Berani tidakkah kalian untuk berjuang? Nah, saat kalian menjadi mahasiswa, tidak bisa kalian hanya fokus terhadap yang namanya kuliah
pulang, kuliah, pulang, kuliah, pulang. Ya kan? Karena peran mahasiswa kita sama-sama tahu ya, yang pertama Jane of Change, yang kedua Iron Stock, dan yang ketiga social control. Nah, ini tuh merupakan salah satu poin penting ya, poin penting peran kita sebagai mahasiswa. Bagaimana kita menjadi social control, agent of change ya, agent of change, agen perubahan, dan social control. Tentunya kita sebagai mahasiswa harus mendalami peran-peran kita sebagai mahasiswa. Permasalahan yang terjadi di era sekarang adalah kita tuh terlalu nyaman dengan zona yang kita miliki. Sehingga kita memiliki ketakutan untuk kita melakukan sebuah perubahan. Kita masih asik dengan kuliah pulang, atau kuliah tugas tamat, ya teman-teman. Nah, aku selama kuliah, khususnya, itu aku termasuk orang yang sangat aktif ya dalam organisasi. Bisa dibilang 50-50 lah. 50 kuliah, 50 berorganisasi. Tapi banyak sekali orang yang meremehkan bahwa aku akan tamat dengan waktu yang lama. Aku bakal tamat dengan waktu yang lama, aku bakal dapat nilai yang tinggi, tapi dari awal aku membantah itu semua. Alhamdulillah, aku menjadi lulusan pendidikan sejarah dengan IPK 3,76 dan aku menjadi mahasiswa yang tamat dengan waktu 4 tahun. Ya kan? IPK 3,76 saat itu alhamdulillah menjadi IPK tertinggi lulusan tahun 2017. Nah, pertanyaannya adalah mengapa aku bisa fokus organisasi tapi aku bisa fokus kuliah? Yes, teman-teman, skala prioritas. Kita harus tahu yang mana skala prioritas yang menjadikan kita sebagai seseorang yang mampu mencari pengalaman. Nah, aku ingin sharing bahwa bekerja di ruang guru khususnya itu merupakan kerja. Aku sering ketemu Kak Diki, Kak Alif di Jakarta, kita sering ngobrol, kita sering sharing. Aku seneng banget melihat mereka melanjutkan studi pasca sarjananya, ya kan? Tapi aku menjadi ruang guru bahwa di perusahaan sebesar ruang guru, teman-teman, edutech nomor 1 ya bisa kita bilang di Indonesia, itu sangat butuh yang namanya orang-orang pendidikan. Karena kita tahu dan kita bisa mengatur, kita membuat ya bagaimana kita mengatur skema pendidikan di era sekarang. Kalau kalian mau tahu, di perusahaan ruang guru ini dikit sekali teman-teman, sangat dikit lulusan-lulusan dari pendidikan. Kebanyakan tuh dari ekonomi, dari hukum, dari teknik ya. Padahal backgroundnya adalah perusahaan edutech. Nah, maka dari itu aku ingin menyampaikan kalau kita jangan pernah takut untuk bermimpi ya teman-teman. Kita jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman. Karena pilihannya ada dua. Kalian nyaman dengan posisi kalian atau kalian siap bertarung dan memetik hasil panen dari apa yang udah kalian perjuangkan. Nah, tentunya pertanyaan besarnya adalah, Kak, bagaimana cara kita memulai? Bagaimana cara kita memulai hal tersebut? Gitu. Kalau kita melihat semangat para pahlawan, inilah yang kita punya salah satu keunggulan dari mahasiswa pendidikan sejarah. Kita tentunya memiliki semangat pahlawan tinggi. Kita tahu bagaimana organisasi Budi Utomo ya, organisasi pemuda saat itu yang didirikan pertama kali, itu akhirnya mampu hadir. Karena mereka memiliki semangat yang tinggi dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ada satu pahlawan, teman-teman. Ada satu pahlawan yang aku jadikan role model, yaitu Bapak Lafran Tanir. Kalau kalian tahu ya.
Bapak Lafran Pani ini adalah pendiri dari Himpunan Mahasiswa Islam, organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia. Nah, dia adalah seorang anak rantau juga yang memutuskan untuk kuliah ke Jogja. Akhirnya pada tanggal 5 Februari 1947, dia mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam yang menjadi himpunan organisasi terbesar di Indonesia di era sekarang gitu. Nah, pada saat dia mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam, kondisi Indonesia pada saat baru merdeka ya, tentunya kan masih westernisasi ya, kebarat-baratan. Nah, bagaimana dia mampu menjadikan Islam sebagai background atau perubahan pemuda pada saat itu, teman-teman. Hingga akhirnya Himpunan Mahasiswa Islam masih eksis sampai sekarang. Banyak juga teman-teman pahlawan-pahlawan yang bisa kita jadikan role model. Ada Bung Tomo ya, ada Bung Tomo, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, teman-teman. Ada H.O.S. Cokroaminoto, dan lain-lain. Nah, tentunya sekarang yang harus kalian pikirkan adalah bagaimana ketika kalian menjadi lulusan pendidikan sejarah, itu kalian tidak kebingungan dalam mencari kerja. Fakta menyebutkan sekarang kalau menjadi seorang guru itu regulasinya ribet ya teman-teman. Harus PPG dulu ya kan, harus P3K dulu gitu. Itu kan tentunya memiliki proses waktu yang panjang. Tapi aku sangat bersyukur melihat teman-teman aku yang memutuskan atau mengabdikan diri menjadi seorang guru ya. Karena guru digugu dan ditiru. Nah, pada saat kota Hiroshima dan Nagasaki waktu dibom oleh sekutu, Kaisar Jepang cuma menanyakan satu poin, yaitu coba hitung berapa guru yang masih hidup. Coba deh, teman-teman bayangin. Seorang Kaisar Jepang hanya menanyakan, coba hitung berapa seorang guru yang masih hidup. Ya kan? Itu artinya guru itu memiliki peran penting dalam perubahan pemuda. Teman-teman. Kita sama-sama tahu lah, pemuda itu secara dasar ya adalah individu yang memiliki progresif yang bagus, dinamis, ya kan? Kalau menurut WHO, pemuda itu adalah seorang yang berusia 10-24 tahun, itu kan secara dasar. Tetapi secara luasnya, pemuda itu adalah orang yang mampu melakukan perubahan. Nah, pada tahun 2045 nanti, bonus demografi yang menyebabkan pemuda lebih banyak, sehingga banyak sekali pemuda-pemuda yang bakal menjadi pemimpin. Nah, aku sangat berharap teman-teman dari pendidikan sejarah itu memiliki pandangan yang besar, pandangan yang baru. Kalau jangan pernah takut untuk bermimpi, teman-teman. Ya kan? Bapak Soekarno juga bilang, bermimpilah setinggi langit. Nanti kalau engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Betul kan? Nah, poin pentingnya adalah ketika kita takut bermimpi, maka kita harus menerima kenyataan yang akan terjadi pada diri kita. Kalau prinsip aku sebagai pemuda, itu hanya 4, teman. Yaitu duit. DUIT ya. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Yang penting hal-hal itu menjadi insight positif yang aku lakukan. Karena bagi aku, usia untuk mencapai kesuksesan itu maksimal di angka 30. Kalau di umur 30 aku masih luntang-lantung, berarti aku siap dengan menerima risiko yang bakal aku hadapi. Sama satu lagi, mahasiswa pendidikan sejarah itu khususnya jangan pernah memiliki mental yang sangat lemah. Mungkin ya, ketika kalian dihadapin oleh dosen, Bu Retno, Bu Farida ya teman-teman, atau Pak Sarip, ya kan?
Nah, jangan pernah menjadikan mereka itu sebagai hambatan, tapi cobalah kalian tuh ambil hikmah baik, teman-teman. Aku waktu saat jadi mahasiswa, ketika aku diajar oleh Bu Retno ya, yang ketika teman-teman aku takut, ketika teman-teman aku tidak berani untuk berkata-kata, aku memutuskan untuk jadi ketua tingkat. Ya kan? Karena aku lihat ada peluang. Untuk aku mendapatkan nilai A, aku harus jadi ketua tingkat. Maka aku menjadi ketua tingkat. Begitupun sebaliknya, mungkin ketika Bu Farida ngajar teman-teman, gimana sih aku bisa dapat nilai A? Kalau dikatakan pintar, enggak teman-teman, aku bukan orang yang pintar. Tapi aku adalah orang yang pandai melihat peluang. Makanya aku berhasil tamat dengan IPK 3,76. Karena banyak sekali peluang-peluang yang aku lihat. Teman-teman percaya atau tidak, ya, ini cerita fakta. Jadi pembimbing satu aku Bapak Alian, pembimbing dua aku Pak Said. Nah, saat aku sidang skripsi, saking dekatnya aku sama Pak Said, dia bilang, "Pen, coba pilih penguji siapa yang kamu mau." Jadi penguji aku pilih teman-teman, bukan ditentukan, ya kan? Karena peluang tadi. Nah, itu. Jadi aku sangat berharap Himapes ini sebagai wadah ya, wadah buat kalian belajar, wadah buat kalian berorganisasi, membangun relasi ya. Tentunya jangan pernah kalian menjadikan Himapes ini sebagai rumah untuk kalian sekedar pulang, tapi ambil hikmah baiknya teman-teman. Ya kan, karena menjadi lulusan pendidikan sejarah tidak hanya harus menjadi guru. Ya kan, banyak sekali, karena aku yakin dari total 55 partisipan itu tidak mungkin 5-5-nya menjadi guru. Ya kan, pasti ada yang pengen jadi pengusaha, jadi karyawan swasta, budak korporat ya kalau kita bilang. Nah, organisasi inilah yang menjadikan kalian mampu mencapai itu semua. Gitu. Senang sekali aku hari ini, aku bilang aku senang sekali bisa ketemu sama kalian, bisa ngobrol sama kalian. Pesan aku satu adalah the right man on the right time at the right place, teman-teman. Bagaimana kita mampu beradaptasi ya, kita melihat peluang di waktu yang tepat, di saat yang tepat, ya kan? Karena jangan sampai mahasiswa pendidikan sejarah itu tidak tahu harus kerja di mana, bingung harus melakukan apa, ya kan? Aku terbuka kalau teman-teman pengen sharing session ya, pengen sharing, ngobrol, silaturahmi. Karena jujur juga aku rindu sama rumahku sendiri. Terakhir aku pulang itu ketika Bupati masih dipegang oleh Ali ya. Ya kan, udah aku, Bupatinya Dandi, sudah Dandi Ali, sekarang siapa Reza ya. Nah itu. Karena jujur Unsri memiliki tagline ilmu alat pengabdian. Ilmu alat pengabdian. Oke, moderator, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan hari ini. Senang sekali ya. Semoga kalian mampu mengambil insight-insight negatif, insight-insight positif ya. Insight-insight positif yang aku berikan. Kalau ada salah kata juga aku mohon maaf. Mungkin cukup, aku kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Depen atas materinya mengenai pemuda, di mana kita semua generasi milenial sebagai pemuda harus melanjutkan para perjuangan pemuda-pemuda di zaman dahulu saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mungkin di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai materi yang sudah Kak Depen sampaikan. Di mana tadi Kak Depen sudah memberikan beberapa quotes dari Bung Karno, di mana quotes-nya ini berbunyi, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Nah, di mana di sini tadi dijelaskan oleh Kak Depen bahwa itu quotes itu sendiri memiliki makna bahwa Indonesia merdeka karena perjuangan para pemuda untuk merebut kemerdekaan. Nah, adapun permasalahan pemuda di zaman sekarang ini yakni terlalu nyaman di zonanya sendiri sehingga takut membuat perubahan.
Sehingga kita sebagai pemuda, terutama mahasiswa pendidikan sejarah yang bergelut di bidang sejarah, harus mendalami peran kita sebagai mahasiswa sejarah yang memiliki semangat juang yang tinggi. Nah, mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan kami buka sesi diskusi dan tanya jawab kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand, dan apabila sudah dipersilakan untuk membuka mikrofonnya. Saya ulangi sekali lagi kepada rekan-rekan yang berada di ruang Zoom, dipersilakan untuk bertanya dengan mengaktifkan fitur raise hand. Baik, di sini sudah ada satu penanya. Mungkin akan saya persilakan terlebih dahulu kepada Saudara R. Hafiz Al-Alif. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kak dan mohon izin kepada rekan-rekan sekalian. Mohon maaf, Alif, mungkin suaranya bisa lebih dibesarkan sedikit ya, karena tadi suaranya kurang jelas. Ya, baik Kak. Suaranya masih kurang jelas. Halo? Ya, sudah bisa didengar dengan jelas. Assalamualaikum Kak, mohon izin, saya izin bertanya, bagaimana cara kita menumbuhkan nasionalisme bagi remaja pada masa sekarang Kak? Ketika saya menonton YouTube, ketika generasi muda itu ditanya, wajah YouTuber atau content creator, mereka itu langsung tahu Kak. Tetapi ketika ditanya nama pahlawan atau sebuah peristiwa sejarah, mereka tidak tahu Kak. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda sekaligus mahasiswa pendidikan sejarah menumbuhkan kembali jiwa nasionalisme tersebut Kak di masa sekarang, terutama pada remaja Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kepada Saudara Hafiz atas pertanyaannya. Untuk Kak Depen, apakah pertanyaannya mau ditampung terlebih dahulu atau mau langsung dijawab Kak? Ditampung aja dulu, moderator. Oke, siap. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Saudara Andika, saya silakan. Terima kasih moderator. Mohon maaf, suaranya sangat kecil. Mungkin bisa diperjelas lebih sedikit ya. Apakah sudah terdengar, Kak? Ya, sudah bisa didengar. Izin moderator, pertanyaan saya, pada saat zaman sekarang, para remaja itu mulai kekurangan semangat untuk berbudaya, apalagi terkena budaya malas gerak atau mager. Nah, bagaimana solusi Kakak untuk menghilangkan hal-hal demikian? Karena yang kita tahu banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu. Terima kasih, Kak. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Andika atas pertanyaannya. Untuk satu pertanyaan terakhir dari sesi persatu ini, saya persilakan kepada Saudara Kakak Picasso. Baiklah Kak, pertanyaan saya adalah bagaimana kita sebagai pemuda bisa menempatkan diri untuk bisa memanfaatkan waktu yang ada Kak. Karena seperti yang kita ketahui, sebagaimana yang kita ketahui pahlawan itu Kak sangat menghargai waktu. Terima kasih banyak Kak. Baik, terima kasih kepada Saudara Kakak atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya akan membacakan ulang terlebih dahulu dari pertanyaan yang sudah rekan-rekan tanyakan, di mana pertanyaan pertama ini datang dari Saudara Hafiz. Pertanyaannya ialah bagaimana cara menumbuhkan rasa nasionalisme pada anak muda zaman sekarang, di mana anak muda zaman sekarang ini lebih mengetahui YouTuber daripada pahlawan-pahlawan nasional. Kedua, ini datang dari Saudara Andika yang mana pertanyaannya anak muda zaman sekarang ini terkena virus atau budaya mager atau malas gerak. Nah, jadi bagaimana sih solusinya untuk menghilangkan
budaya malas gerak itu, sedangkan banyak aktivitas yang dapat kita lakukan agar waktu kita lebih produktif. Dan pertanyaan terakhir datang dari saudara kakak, yang mana pertanyaannya, bagaimana kita sebagai para pemuda dalam mengelola atau menempatkan waktu, di mana para pahlawan kita di zaman dahulu itu sangat mengatur waktu atau sangat memanfaatkan waktu dengan baik. Baiklah, mungkin Kak Depen, waktu dan layar disilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan ya yang udah diberikan. Pertama, aku menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu menumbuhkan jiwa nasional ya. Karena banyak sekali pemuda yang lebih tahu YouTuber dibanding peristiwa sejarah atau dan lain hal. Nah, ini teman-teman, ini harap didengar dengan baik ya. Ini justru menjadi salah satu tanggung jawab kita sebagai mahasiswa pendidikan. Tadi aku berkata di awal bahwa kita harus pintar-pintar dalam melihat yang namanya opportunity ya teman-teman, peluang. Nah, saat ada pertanyaan bagaimana cara kita menumbuhkan jiwa nasional, jiwa nasionalisme kepada para pemuda. Sekarang begini, era sekarang yaitu era 5.0, bahkan udah masuk era 4.0, udah lewat ya, sekarang udah 5.0, bahkan ini adalah era teknologi. Era teknologi yang dimana teknologi itu menjadi satu goncangan besar yang hari ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa pendidikan sejarah dalam memperkenalkan apa itu peristiwa sejarah sendiri, teman-teman. Ya kan? Nah, the power of social media, teman-teman. Saat kita tahu banyak yang viral itu karena sosial media, bahkan hukum sekarang itu bisa diproses dengan cepat apabila diviralkan oleh sosial media. Jadi poin besarnya adalah mengapa sosial media itu mampu menjadi wadah utama dalam kita memperkenalkan atau menumbuhkan jiwa nasional gitu. Jadi teman-teman mulai aktif coba dalam memposting atau membuat cerita memperkenalkan di sosial media, teman-teman. Karena sosial media adalah wadah broadcasting ya, wadah penyebaran terbesar. Sebenarnya udah dilakukan oleh alumni kita juga, sama Kak Diki, sama Kak Alif, sama Kak Alim, Kak Puji. Mereka membentuk yang namanya Serikat Sejarah ya teman-teman. Nah, Serikat Sejarah itu juga termasuk wadah dalam membranding atau memperkenalkan masyarakat luas terhadap peristiwa-peristiwa sejarah. Jadi kita sebagai mahasiswa pendidikan sejarah memiliki tanggung jawab akan hal itu, teman-teman, ya kan? Bagaimana cara kita memanage atau memainkan sosial media kita dengan baik? Tentunya Himapes juga termasuk wadah, ya, karena sering men-share informasi-informasi tentang pahlawan, tentang peristiwa sejarah dan lain-lain. Gitu. Karena era sekarang udah berubah, teman-teman. Sekarang itu emang udah era teknologi, ya kan? Terus yang kedua, budaya mager. Budaya mager ya, budaya malas gerak. Kita sama-sama tahu. Kalimat mager ini saat aku masih kecil itu tidak ada, emang. Saat aku masih SD, saat aku masih SMP itu tidak ada. Ya kan? Mungkin sama ya teman-teman. Nggak ada lah istilah mager. Nah, istilah mager ini mulai ada saat sosial media ini udah merajalela. Udah menyentuh semua kalangan. Istilah-istilah galau, istilah-istilah mager, kudet, dan lain-lain itu mulai bermunculan. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan budaya mager? Tentunya kita ambil poin pentingnya dulu. Ya kan, saat era COVID-19 di tahun 2020, ini kalimat mager ini sangat merajalela. Apa mager? Karena kita udah terbiasa dengan kenyamanan. Tadi aku bilang kenyamanan. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan budaya mager? Ya kita harus keluar dari zona nyaman ini, teman-teman. Emang enak banget makan, tidur, nonton TikTok, YouTube-an ya teman-teman. Scroll IG. Nah, tapi ini kan menjadikan teman-teman mager gitu. Nah, bagaimana
kalian keluar dari zona nyaman. Nah, ketika kalian ingin berhasil atau kalian memiliki experience yang sangat tinggi dan bakal dipakai dunia kerja, mager ini bukan salah satu hal yang harus kalian miliki, teman-teman. Ya kan? Keluar dari zona nyaman itu. Gitu. Banyak banget istilah-istilah baru. Ada healing, ada key time, ada me time. Untung nggak chat time ya teman-teman. Kalau chat time kan minuman ya. Nah itu teman-teman. Nah budaya mager ini karena kita terlalu nyaman dengan zona kita. Ya kan ini sering lagi terjadi sama teman-teman yang mungkin sering bermain Mobile Legends, main game. Gitu kan. Sehingga untuk ngambil minum di dapur aja males. Untuk ngambil sendok di dapur aja males. Bahkan jarak 5 meter sekarang, minta tolong teman, tolong ambilin. Ya kan? Itu. Budaya seperti itu mulai dari sekarang harus kalian hilangkan. Karena pilihannya satu. Kalian mau melempar kerikil kecil atau bom besar. Kerikil kecil itu lama-lama juga menggunung kan? Gitu. Kalau keterbiasaan buruk itu terus kalian rawat sampai hari ini, ya jadi jangan salahkan kalian menyesal kemudian hari karena tidak ada istilah gagal. Dalam hidup aku, dalam prinsip aku sebagai manusia, itu tidak ada istilah gagal. Yang ada memilih gagal, kan beda tuh. Istilah gagal dan memilih gagal. Kita yang memilih gagal. Kita sudah ada peluang. Kita nggak memanfaatkan peluang. Gitu. Terus yang ketiga, menempatkan waktu yang baik. Ya kan? Tadi aku di waktu penyampaian materi aku udah bilang, the right man on the right time at the right place. Ya kan? Bagaimana kita menempatkan waktu yang baik, memposisikan diri kita yang baik ya. Ya kan? Mampu memposisikan diri yang baik, menempatkan waktu yang baik, itu adalah karakter penting yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa, teman-teman. Ya kan? Cara menempatkan waktu yang baik adalah kalian di Himapes tentu udah diajar caranya time management. Ya kan? Berorganisasi itu pasti kalian harus paham dulu yang namanya time management. Menyusun waktu, teman-teman. Sama skala prioritas. Itu sangat penting. Nah, cara kita bisa menempatkan waktu yang baik, kita harus paham time management dan tujuan kita, serta kita harus memiliki skala prioritas. Aku sebelum tidur, aku selalu menyempatkan diri 5 menit untuk merenung. Mungkin aneh ya, ngapain sih Kak merenung gitu kan. Tapi aku selalu sempatkan waktu 5 menit untuk merenung. Nah, dalam renungan aku selalu membayangkan 1 minggu ke depan, aku mau jadi apa? 1 bulan ke depan, aku mau jadi apa? 1 tahun ke depan, aku mau jadi apa? Nah, coba deh, teman-teman buat yang namanya pohon mimpi, teman-teman. Buat pohon mimpi, wishlist yang ingin kalian capai di tahun ini, ya kan? Pasti teman-teman kalau udah tercapai kalian checklist, gitu. Itu bakal menjadi kepuasan hati yang sangat besar. Nah, coba hidup itu punya tujuan dong, ya kan? Kalau hidup hanya sekedar seperti air mengalir, ya berarti kita siap-siap menerima apa adanya, gitu kan? Jangan jadi ada apanya, jadi apa adanya. Gitu. Hidup itu harus memiliki goals ke depan. Gitu, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Depen atas jawaban dari pertanyaan rekan-rekan sekalian. Mungkin kita akan langsung ke pertanyaan selanjutnya yang sudah tertera di ruang chat Zoom, yang mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Dwi Apsari dari Angkatan 2020 Pendidikan Sejarah. Izin bertanya Kak, bagaimana sih kita sebagai pemuda dalam memanfaatkan organisasi sebagai jalan untuk relasi ke dunia luar Kak? Nah mungkin itu Kak, untuk Kak Depen, waktu dan layar silakan. Oke, sebelumnya aku terima kasih banyak kepada Nadia Dwi Apsari ya udah mau nanyakan
bagaimana kita sebagai pemuda mahasiswa ya memanfaatkan organisasi sebagai jalan untuk relasi ke dunia luar, ya kan? Ini sangat relate dengan apa yang aku alami ini dia. Jadi aku sedikit cerita, ketika aku aktif sebagai mahasiswa Universitas Sriwijaya, aku orangnya organisasi banget. Aku aktif di Himpunan Mahasiswa Islam, Komisariat Universitas Sriwijaya Palembang ya. Aku pernah menjadi Badan Pertimbangan Himpunan Mahasiswa Islam Unsri Palembang. Aku pernah juga menjadi koordinator wilayah Ikatan Mahasiswa Bumi Rapesia, teman-teman. Ikatan Mahasiswa Bumi Rapesia atau disingkat Ikmabira Bengkulu. Aku pernah juga menjadi pengurus Mudo Sosial Ekspedisi, organisasi kesukarelawanan yang bergerak di bidang pengabdian masyarakat ya. Ya kan, sama aku juga pernah aktif juga di IKHIMSI bareng Pak Diski. Kita pernah ke Lampung ya teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara aku bisa memanfaatkan relasi untuk ke dunia luar. Nah, ini penting banget. Nah, tujuan organisasi itu sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama ilmu, yang kedua berorganisasi, yang ketiga itu relasi. Nah, poin besarnya relasi. Aku sangat percaya bahwa relasi itu adalah sebuah silaturahmi yang mampu mencapai mimpi. Sekarang aku nanya, kalian pernah nggak ketemu teman kalian itu di dunia luar? Nah, dan yang keluar dari mulut kalian adalah, kenapa sih dunia ini kecil banget, ya kan? Nah, sebenarnya salah, teman-teman. Justru itu relasi kalian yang bertambah. Ya kan? Itu relasi kalian yang bertambah. Bukan dunia kecil, teman-teman. Dunia itu bukan menyusut, teman-teman. Justru relasi itu yang bertambah, teman-teman. Nah, relasi itu yang mampu menjalin silaturahmi sehingga menjadi sebuah rezeki. Nah, bagaimana cara kita bisa menggapai itu, Pak? Ya, tentunya kita harus tetap menjaga komunikasi ya, teman-teman. Kita harus humble, kita harus menjaga komunikasi, kita harus selaras, tetap menjaga diskusi-diskusi baik, ya kan? Karena prinsip aku sebagai leader yaitu stay chill and stay humble. Bagi aku seorang pemimpin itu hanya dua yang penting. Stay chill and stay humble. Gitu. Tetap santai dan tetap humble. Maka kita akan dicintai oleh semua orang. Jangan sampai kita dibenci atas pribadi kita. Tapi bagaimana caranya kita dicintai, teman-teman. Gitu. Baik, terima kasih Kak Depen atas jawabannya. Mungkin dari jawaban dari Kak Depen tadi dan dari pertanyaan terakhir tadi sudah cukup membantu menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Baiklah, mungkin sesi tanya jawab kita cukupkan terlebih dahulu sampai di sini. Terima kasih kepada rekan-rekan. Keluar lagi. Baik, mungkin sesi tanya jawab dan diskusi pada webinar kita kali ini akan kita cukupkan terlebih dahulu sampai di sini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi aktif, serta terima kasih kepada Kak Depen atas materinya yang sangat luar biasa yang insya Allah akan menginspirasi kita semua sebagai seorang pemuda. Baiklah, mungkin saya Nur Aini mengucapkan terima kasih banyak. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya Citra Ayu Virginia Pama selaku Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga ngucapin makasih banyak ya moderator. Ya teman-teman juga aku sampaikan kalau ada
teman-teman yang ke Jakarta, khususnya ya hubungin aku teman-teman. Mungkin kita bisa ngopi bareng, kita diskusi bareng. Dan aku bakal siapkan apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan teman-teman. Karena banyak banget kegiatan-kegiatan yang ada di sini, ruang-ruang yang bisa kalian ambil ya. Atau kalian mau ke museum ya kan. Bisa banget. Intinya kalau ada yang teman-teman yang mau ke Jakarta, berkabar ya teman-teman. Ya, siap Kak. Terima kasih Kak. Ya. Terima kasih Kak Bro. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Aini selaku moderator yang telah memimpin jalannya penyampaian materi dan diskusi tadi. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kak Depen yang sudah memberikan penyampaian materi yang tentunya ilmunya itu tadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kita melangkah ke rangkaian acara berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis yang akan diserahkan dari Ketua Pelaksana kita, Saudari Misal Adia kepada Kak Misal Adia, waktu dan tempat kami silakan. Demo di sini Masjid Agung. Kecil deh. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya Kak selaku PLH Bapes mengucapkan terima kasih kepada kakak yang telah menjadi pembicara pada hari ini, yaitu dalam tema webinar Semarak Pahlawan, yang mana di sini saya mohon maaf jikalau banyak sekali kekurangan yang terjadi pada saat Zoom tadi. Kami juga terima kasih atas materi ataupun arahan ataupun motivasi yang telah diberikan sama kakak. Semoga ilmunya bermanfaat dan untuk juga semoga untuk angkatan 20, 21 dan 22 ilmunya dapat diterima. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih sebelumnya Kak. Sama-sama dia, salam kenal ya dia. Semangat kuliahnya. Baik Kak, terima kasih. Ya, sekarang semester berapa dia? Mohon maaf Kak. Iya, sekarang dia semester berapa? Dia sekarang lagi semester 5 Kak. Oke, good luck ya mata kuliahnya, semoga berhasil. Amin, terima kasih Kak kembali. Semoga kakak sukses selalu. Amin. Oke, thank you ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Adia yang telah memberikan sertifikat secara simbolis kepada Kak Depen, yang menandakan bahwa kita sudah di penghujung acara kegiatan webinar Semarak Pahlawan pada pagi hari ini. Maka untuk itu, marilah kita bersama-sama tutup kegiatan ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada MC yang sudah memberikan materi yang baik untuk kami, dan Halo, juga kami mohon maaf. Ya, ini teman-teman, justru aku mau ini deh, mau memberi reward ya, mau memberi reward sama teman-teman yang sekiranya mampu menjawab pertanyaan yang aku berikan. Nanti aku bakal isikan saldo OVO atau dana 50.000 ya. Buat satu orang aja ya. Buat satu orang, dan yang milihnya nanti MC Citra Ayu, ya kan? Siapa yang berhak menjawab? Oke, pertanyaan aku adalah, ini nggak boleh searching Google ya teman-teman. Aku harap emang ini udah menjadi yang kalian tahu.
Oke, aku mulai ya. Siapa yang bisa, aku bakal isikan saldo OVO, Dana, atau GoPay 50.000 ya. Pertanyaannya adalah, kita sama-sama tahu saat itu H.O.S. Dr. Aminoto ya, seorang guru besar yang mampu melahirkan 3 pemimpin hebat yang ada di Indonesia ya. Tapi 3 pemimpin hebat ini memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah, coba teman-teman sebutkan siapa 3 pemimpin anak murid dari Cokro Aminoto dan apa latar belakang dari masing-masing 3 pemuda tersebut. Ada yang bisa jawab? No searching Google ya. Nah, itu Rizky Randika. Bagaimana MC, betul sih? Betul Kak, untuk yang Raisan itu ada Rizky Randika. Oke. Halo Rizky Randika, salam kenal ya. Halo Kak, salam kenal. Ya, coba dijawab. Izin mencoba menjawab Kak, mohon maaf bila salah. Setahu saya 3 orang tersebut adalah Insinyur Soekarno yang beraliran nasionalis, yang kedua adalah SM Kartosuwiryo, alirannya Islam atau agama, dan yang terakhir kalau tidak salah Musso yang beraliran komunis. Coba jawabannya jangan ragu. Iya, itu saya yakin. Kalau masih ada kata mungkin, itu kamu dapat D sama Bu Farida. Ya kan? Coba jawabnya, jangan ragu deh. Ya, baik. Untuk yang pertama yaitu Insinyur Soekarno yang beraliran nasionalis. Kedua, SM Kartosuwiryo beraliran Islam atau keagamaan. Dan yang ketiga no searching Google ya. Enggak. Satu, 2, 3, habis waktunya ya. Musso Kak, yang ketiga. Mohon maaf ya, waktunya habis. Jadi Maaf, jawabannya itu Bapak Soekarno yang beraliran nasionalis, Kartosuwiryo ya Partai Masyumi Islam, sama Semaun yang beraliran komunis. Jadi bukan musuh, ya kan? Itu kita sebagai mahasiswa pendidikan sejarah harus aware juga teman-teman sama hal-hal yang kayak gitu. Padahal dikit lagi deh dapat tadi. Oke, mungkin kita ubah ya pertanyaan selanjutnya. Masih bisa kan MC? Iya, masih bisa Kak. Iya, sayang banget soalnya. Satu lagi, Rizky. Oke, soal yang ketiga. Soal yang kedua. Soal selanjutnya adalah pada pemerintahan PDRI ya, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, itu Bapak Soekarno dan Bapak Hatta itu kan diasingkan, ya kan, dibawa ke luar negeri, sehingga Pemerintahan Darurat Republik Indonesia berubah menjadi, pertanyaannya adalah menjadi di mana dan siapa pemimpin PDRI pada saat itu. Ayo dong. Coba yang lain gimana? Ini gimana MC? Siapa MC? Itu yang Raisan ada Rizky Randika. Nah, Kakak Caso yang mungkin Rizky Randika tadi udah. Oh, oke. Kalau gitu ada Kakak Picasso, Kak.
Ya, siapa itu? Boleh, boleh. Tapi on cam dong. Kepada kakak dimohon untuk on cam. Baik Kak, jadi izin menjawab Kak, dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara dan di Bukit Tinggi Kak. Tahun berapa? Tahun 1948-1949 Kak. Oke, betul. Terima kasih ya atas jawabannya. Kamu berhak mendapatkan saldo e-wallet 50.000. Nanti kamu kirim aja ya nomornya ke WA boleh. Minta tolong Habib ya yang ada WA aku. Keren kakak. Thank you ya. Terima kasih banyak Kak. Semoga Ya. bermanfaat. Dan semoga Kak sukses selalu Kak. Amin Kak. Jangan dibelikan rokok ya. Siap Kak, tidak merokok Kak. Bagus. Oke, thank you teman-teman. Boleh lanjut. Baik, terima kasih kepada Kak Depen, dan untuk saudara kakak nanti nomornya dapat diberikan kepada panitia agar nanti dapat diteruskan kepada Kak Depen. Baik, mungkin acara games tadi menandakan bahwa kita juga sudah di penghujung acara siang hari ini, mengingat sudah pukul 11.14 siang. Kami selaku panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Kak Depen dan kepada para hadirin jika masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam rangkaian acara kegiatan webinar Semarang Pahlawan pada pagi hari ini. Kepada Tuhan Yang Maha Esa kita sama-sama memohon maaf. Baiklah, terima kasih kepada yang sudah hadir. Saya tutup acara ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.